Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afif. NIM saya 19210834 dari kelas 19 Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proyek web programming saya yang berjudul Online Shop Sederhana. Ini adalah tampilan depan web yang telah saya buat. Di sini ada kolom sosial media, nama toko, dan navigasi bar. Dan di dalam navigasi bar terdapat home, produk, dan kontak. Lalu terdapat tampilan welcome to my website di tengah-tengah gambar agar terlihat lebih bagus, beserta about, service, beserta logo dan hak cipta. Bisa dilihat teman-teman seperti ini. Ya, seperti yang kita lihat, kontainer sudah selesai. Lalu kita tuliskan Kapitra Shop ID dengan tag H1 agar tulisan lebih besar, jadi lebih terlihat mencolok. Lalu di situ kita aktifkan home, itu kita aktifkan. Jadi jika kita mengklik home di bagian atas akan merefresh lalu kembali ke home kembali seperti itu. Lalu di sini kita buat href about HTML untuk produk. Jadi jika kita ingin mengklik produk, kita harus mempunyai file yang bernama about.html, about.html. Lalu di sini selanjutnya ada href kontak.html dengan nama navnya itu kontak. Nah, jadi kita harus mempunyai file yang bernama kontak.html untuk memanggil kontak tersebut seperti itu. Web yang telah saya buat. Di sini ada kolom sosial media, nama toko, dan navigasi bar. Di dalam navigasi bar terdapat home, produk, dan kontak. Lalu terdapat tampilan welcome to my website di tengah-tengah gambar agar terlihat lebih bagus, beserta about. Selanjutnya ada home. Home itu bersihkan tampilan awal dari web. Nah, untuk kode HTML-nya terdapat di situ masih sama seperti tadi, masih dilakukan. Lalu selanjutnya ada about. About merupakan suatu info tentang suatu perusahaan, ya seperti ini. Di sini ada section. Section itu menentukan bagian dalam halaman. Lalu ada container seperti tadi untuk meletakkan agar semua isinya posisinya tetap di tengah. Tidak ada yang keluar kiri terlalu jauh atau ke kanan terlalu jauh seperti itu. Lalu ada tag P untuk menentukan paragraf. Lalu ada strong, membuat teks menjadi lebih tebal dari yang lain seperti itu. Karena ini ada strong membuka dan strong menutup. Kita ke halaman service. Ya, di halaman service ini web service mendukung interoperabilitas dan interaksi antar sistem pada suatu jaringan. Itu artinya, nah di sini ada codingan HTML, ya, section class service. Lalu ada kelas container lagi, ya, berfungsi untuk membungkus paku dalamnya. Lalu ada H3, ya, untuk memberi judul dengan tulisan service yang bisa kita lihat juga. Lalu ada, nah di sini kita mempunyai icon. Saya mengambil icon-icon itu dari Font Awesome. Kita menaruh link di bagian paling atas agar terpanggil. Jadi I itu juga untuk memanggil bagian dari link Font Awesome tersebut. Lalu selanjutnya kita ada di tampilan products web. Nah, di sini product, our product, ya. Di sini sudah ada smartphone, monitor, mouse, handphone, keyboard, going fan, keyboard beserta harganya. Lalu kita ke coding HTML. Nah, seperti ini codingannya. Di sini ada H3 our products. Nah, di sini kita lihat seperti inilah coding HTML yang telah saya buat. Nah, di sini monitor dengan H4. Nah,
Sini H4 sebagai judul apa yang kita jual, seperti itu. Ya, selanjutnya di sini kita ada di bagian kontak ya. Di dalam kontak itu ada kontak info. Di dalam kontak info itu ada address, yaitu di Bogor Jalan Puri Bukit Depok, Blok 5 nomor 9, dan email di 002@gmail.com dengan nomor telepon seperti itu sebagai berikut. Nah, di sini kita ada maps ya, maps. Lalu kita lanjut ke codingan HTML-nya. Di sini ada H3 sebagai judul, kontak info, persis seperti yang di samping. Nah, kita lihat di sini, kita memanggil iframe search, lalu kita tempelkan alamat kita yang telah kita cari di Google Map tersebut, seperti itu. Di sini ada footer ya. Footer merupakan margin bagian bawah dari web. Nah, di sini saya membuat copyright at 2022 Muhammad Afif, all right reserve ya. Ya, lalu kita lanjut ke CSS. Di sini CSS untuk sosial medianya ada tag A mengatur semua ya. Dari ini ada color inherit, text decoration kita isi none, lalu kelas medsos, paddingnya 5px, lalu 0, background colornya sudah saya atur, lalu medsos ULLI nya displaynya inline block, colornya white, marginnya right dan 10px, lalu container width 80%, marginnya 0, lalu auto. Selanjutnya container afternya, kontennya tidak perlu diisi, displaynya block, lalu clearnya bot ya. Lalu kita lanjut ke CSS navigasi bar. Headernya, dalam header itu sudah saya otak-atik, jadi tidak perlu saya isi. Lalu selanjutnya header H1, floatnya itu left, paddingnya 15px dan 10px, lalu the colornya sama seperti yang sebelumnya. Lalu ada header UL, floatnya right, lalu ada header ULLI, displaynya inline block, lalu ada header ULLIA, paddingnya 25px dan 20px, lalu displaynya inline block. Lalu ada header ULLI live a hover. Nah, isinya background color warna yang sama, lalu warnanya warna dalamnya ya, warna dalam itu berwarna putih agar menjadi penggantinya warna hitam seperti itu. Lalu diaktifkan. Sesuatu yang bertuliskan aktif berarti semua bar yang ada di atas itu akan aktif. Jika belum diaktifkan, bar yang ada itu jika kalian klik tidak akan memunculkan file yang lainnya seperti itu. Lalu ada CSS tampilan web. Di sini ada box colornya sama seperti tadi. Lalu ada class box after, kontennya yang tidak perlu diisi, displaynya block, clearnya bot. Lalu ada class box, lalu ada class call 4. Nah, column 4 yang berisi white-nya 25%, paddingnya 20px, box sizingnya border box, text elegantnya center, floatnya left. Lalu ada class icon. Di sini white-nya 70px, height-nya 70px, bordernya 5px, lalu solid. Lalu ada border radius 50%, text elegant center, lalu ada line height 70px, lalu font size 20px, lalu ada margin yang terakhir 0px. Nah, lalu di sini ada class box kolom 4. Ya, di sini ada lagi dalamnya itu H4 sebagai judul. H4 itu sebagai judul berisi padding 20px dan 0 seperti itu, teman-teman. Nah, di sini masuk lagi ke CSS banner.
CSS banner itu yang tadi sebelumnya kita lihat, yang ada gambar kopi, lalu tengah-tengahnya ada welcome to my website seperti itu. Nah, di sini kelas banner memiliki height 60 VH, lalu background image-nya sudah saya setting dengan nama seperti itu. Lalu ada background size dibuat seperti cover, posisinya relatif, displaynya fleksibel, justify kontennya center, dan elegant item center juga. Lalu ada kelas banner after selanjutnya. Kontennya tidak perlu diisi, displaynya block, positionnya absolute, topnya kosong, leftnya kosong, rightnya kosong, bottomnya kosong. Lalu ada background colornya, warna seperti yang saya buat tadi, sesuai yang saya inginkan, tapi disamarkan agar gambarnya itu masih tetap terlihat walau tertimpa warna yang saya inginkan, seperti itu. Lalu ada banner H2, dalamnya ada color, saya kasih warna putih. Lalu ada Z index, saya kasih 1. Lalu ada padding 20px dan 25px, border 3px, lalu solid berwarna putih. Nah, di sini ada pengaturan section. Sectionnya padding 50px dan 0. Lalu ada section H3. Nah, nih H3 itu kan judul, jadi mengatur ukuran dan tata letak. Nah, di sini ada text elegant center. Lalu di sini ada padding 20px dan 0, colornya sama. Lalu di sini ada about p ya, about tadi kelas about. Di sini ada color berwarna abu-abu agar tidak putih sama seperti yang lain gitu, membedakan. Lalu ada word spacing 2px, lalu ada line height 25px, lalu ada kelas kontak. Kelas kontaknya background colornya warnanya sama. Lalu ada footer, paddingnya 30px dan 0, background colornya warnanya yang sama seperti tadi, biru muda. Lalu tulisan di footer tadi yang saya buat berwarna kuning ya. Lalu teks elegantnya di bagian tengah seperti itu. Nah, di bagian service background colornya berwarna putih. Nah, di sini icon. Di dalam kelas box ada warna biru muda seperti tadi. Lalu ada kelas box after. Isinya konten tidak diisi, displaynya block, clearnya bot. Lalu ada kelas box dan kelas kolom 4. Nah, white-nya 25px, paddingnya 20px, box sizingnya border box, text elegantnya center, floatnya left, dan kelas icon terakhir nih. Kelas icon white-nya 70px, height-nya 70px, bordernya 1px, lalu solid, border radiusnya 50%, text elegantnya center, line height-nya 70px, font size-nya 20px, lalu marginnya 0 dan auto. Dan di sini ada kelas box kolom 4 H4-nya. Margin sama dengan 20px, margin 20px dan 0 seperti itu. Nah, di sini ada penjelasannya. Penjelasannya di sini ada kontainer berfungsi untuk membungkus blok di dalamnya. Nah, background color berfungsi untuk memberikan warna pada halaman web. Inline block adalah display suatu elemen HTML yang tetap bergerak horizontal dan tidak menambahkan baris baru untuk elemen selanjutnya. Nah, tetapi ukuran width dan height dari masing-masing elemen dapat kita atur seperti itu. Font family digunakan untuk merubah jenis font. Font style digunakan untuk mengatur gaya font, italic, normal, dan lainnya. Nah, text decoration dibuat khusus untuk memberikan efek garis pada kata atau suatu kalimat. Margin berfungsi untuk mengantar jarak elemen HTML
dari luar. Lalu ada padding, berfungsi untuk mengatur jarak elemen HTML dari bagian dalam, seperti itu. Nah, ini amanat dari saya. Dan ini elemen pendukung. Saya menggunakan Mozilla Firefox, HTML dan CSS. Dan di sini ada font awesome yang membantu saya untuk mengisi icon-icon yang saya butuhkan ya. Sekian dari saya. Nama saya Muhammad Afif. Sekian, terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.